Pada malam hari ini kita memperingati milad juga Al-Hasyr. Milad Al-Hasyr yang ke-10. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Al-Hasyr selalu istiqamah. Selalu istiqamah. Istiqamah yaitu rutin. Istiqamah selalu rutin dilakukan majelis-majelis taklimnya insyaallah. Bukan istiqomah itu istri 3 di satu rumah, bukan. Itu dari Syekhuna Habibana Fauzi. Sallallahu Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Al-Hasyr semua yang hadir di majelis-majelis Al-Hasyr baik mingguan ataupun bulanan, siapapun itu, tidak terbatas, tidak terkhusus, semuanya. Al-Hasyr itu majelis taklim untuk umum. Semua majelis itu rata-rata untuk umum. Kalau ada majelis dia khusus, bukan majelis. Majelis itu untuk umum. Kalau majelis untuk khusus, bukan majelis, majelis. Iya, betul. Yang namanya majelis itu untuk umum, siapapun boleh, silahkan. Siapapun, majelis gahwa, majelis tato, majelis al-uns, majelis al-hasyr, majelis mubarak, majelis MJM, majelis, semua majelis itu untuk umum, bukan untuk khusus. Ada kalau khusus majelis. Nah, habis ini majelis. Sallallahu Alaihi Muhammad. Jadi kita beruntung di Kuala Tungkal ini penuh dengan majelis, penuh dengan majelis. Insya Allah yang istiqamah mendapatkan kesempatan untuk hadir di majelis taklim, Allah akan berikan dia karomah. Allah akan berikan dia keistimewaan yang tidak didapatkan dari orang lain. Yang istiqamah hadir majelis taklim, Allah akan berikan dia kemudahan di dalam segala bentuk urusannya. Ada satu orang datang kepada Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Beb, ada apa? Beb, saya buntu, Beb. Buntu. Tahu buntu? Apa buntu? Bokek. Bokek. Bahasa Banjarnya apa buntu? Itulah. Kada ada duit. Duit kareng. Tidak, duit kareng itu kanker. Kantong kering. Orang datang kepada Al-Habib Al-Haddad, ya Habib, anak duit kareng. Duit karing ya. Memang harus ada yang terapi khusus, ada yang mendidik khusus biar lancar bahasa Banjar. 6 tahun sudah Kuala Tungkal Tembilahan, belum ada yang menerapi khusus. Ayah Tungkal, ayah Tungkal. Mudah-mudahan habis majelis ini insya Allah ada. Oh, banyak yang amin kan. Wah, amin ya. Yalah, tidak apa-apa. Biar Pak bisa nemani Haji Bakar Jamaliyah ke Singapura, Jakarta, ya. Amin. Sallallahu Alaihi Muhammad. Datang kepada Al-Habib Al-Haddad, ya Habib, ana buntu, bokek, gimana Habib? Apa sasaran antum? Kasih ana amalan, kasih ana amalan, biar ana lancar rizki ana, biar rizki ana lancar, biar rizki ana mudah, biar rizki ana banyak. Apa kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad? Nah, ente pulang, ente ambil buku, ente ambil pena, ikut ana. Kemana Habib? Ikut anak ke majelis taklim, Allah akan luaskan rezeki ente. Istiqomahkan majelis ilmu, Allah akan luaskan rezeki ente. Istiqomahkan hadir di majelis ilmu, Allah akan luaskan rezeki ente.
Ini subhanallah, ini yang kasih amalan Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad, Qutb al Irsyad wa Ghusul Ibad wal Bilad, Al Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al Haddad. Mau rizkinya lancar? Mau? Yang bujang, yang belum nikah, mau rizkinya luas, cepat dapat bujuran. Bujuran apa bang? Jujuran, salah. Bujuran tuh bujur, bener ya? Jujuran. Mudah-mudahan kita doakan, amin. Amin. Kalau beliau ini biar Habib yang lamarin nanti. Barang maksudnya. Sering hadir majelis taklim. Sering hadir majelis taklim. Ini yang berikan amalan Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Yang usahanya ingin lancar, hadir majelis taklim terus. Yang ingin urusannya mudah, hadir majelis taklim terus. Ini semua majelis taklim. Kuala Tungkal banjir majelis taklim. Al-Hasil, Al-Mubarak, Tato, Gahwa. Majelis tato lagi ada di Palembang, tidak ada. Itu subhanallah. Majelis Gahwa. Majelis Gahwa di Kuala Tungkal memang ada satu nih lah. Kalau di Palembang majelis Gahwa. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sayang disayang kalau kita orang yang di tengah-tengah majelis ilmu, di tengah-tengah tempat yang penuh dengan majelis ilmu, sayang disayang kalau kita tidak menghadiri majelis-majelis tersebut. Kenapa? Tidak ada lagi uzur bagi kita. Tidaklah ada lagi uzur bagi kita. Aku ni apalah, aku ni apa? Aku ni pelaku banyak apa, pelaku dosa. Aku ni ini tidak cocok lah, tidak pantas lah, tidak inilah. La. Tidak ada orang yang tidak pantas duduk di majelis ilmu. Yang tidak pantas duduk di majelis ilmu adalah orang yang kada mau. Apa? Kada akut. Kada akut. Kada akun. Harus lahjanya itu memang. Subhanallah memang. Habib Fauzi 35 tahun lagi belum bisa. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi tidak ada majelis taklim itu khusus orang yang tidak pernah ini apa melakukan dosa. La. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah menyukai orang-orang yang kembali. Malahan orang yang sudah biasa di majelis taklim, malahan orang inilah yang kadang meremehkan ibadah dan meremehkan majelis taklim. Betul tidak? Betul tidak? Malahan orang yang dekat dengan ustadz yang tidak beradab dengan ustadz. Benar tidak? Benar tidak? Orang yang sering hadir majelis taklim itulah yang jarang nangis di tengah malam. Betul tidak? Orang yang rajin majelis taklim itulah yang jarang nangis di tengah malam. Orang yang jarang majelis taklim mau nangis dia. Nangis. Makanya jangan kita mentang-mentang kita ini orang yang sering dikenal dengan sesuatu yang tidak baik lalu kita mundur. Itu tempat orang-orang baik. Kalau aku ini bukan tempatnya di situ. Salah. Majelis itu untuk siapa saja. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, mudah-mudahan Al-Hasir insyaallah mendapatkan selalu istiqamah fid dini wad dunya wal akhirah. Insyaallah selalu mengelahirkan amal jariah untuk siapapun yang hadir di majelis taklim Al-Hasir dan semua majelis taklim. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin. Bu. Pak, pernah dengar kitab Dalail Khairat? Pernah dengar kitab Dalail Khairat? Pernah? Apa isinya? Solawat. Kitab Dalail Khairat itu isinya solawat kepada Nabi Muhammad.
Sholawat yang disusun oleh Abu Abdullah Muhammad ibn Sulaiman al-Jazuli. Ini sholawat disusun oleh beliau. Apa? Kenapa? Ada apa beliau menyusun sholawat ini? Ini subhanallah. Ini subhanallah. Beliau datang ke satu sumur. Ini Syekh Al-Jazuli ini datang ke satu sumur, mau ngambil air wudhu. Pas sampai di sumur tersebut, airnya kering. Mantap? Mantap. Airnya kering, dia mau ngambil air wudhu. Ya Allah, kada bisa. Kada bisa wudhu, air kering. Akhirnya dia duduk di pinggir jauh dengan sumur. Gimana ini? Tak lama dari situ datang bebinian. Apa perempuan? Perempuan bener ya? Bebinian ada. Datang mendekati sumur. Setelah mendekati sumur, dia ludahi itu sumur. Tui. Dia ludahi itu sumur. Subhanallah, air sumur yang kering penuh. Ada. Pas enggak? Belum. Latihan nanti ya. Katanya Habib mirip sama Habib Mustafa Al-Haddar ya. Iya, mirip ya. Bujur. Kalau Habib Mustafa tampar ya. Kalau Habib goco. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini gadis, ini babinian, dia dekat ke sumur, lihat sumur kering, dia ludahi. Setelah dia ludahi penuh, itu air naik lalu diambil air wudhu. Ini Syekh Al-Jazuli, dia lihat, ya Allah, ini perempuan, apa yang dia amalkan, apa yang dia baca sehingga air kering bisa naik. Subhanallah. Akhirnya setelah ini perempuan selesai, ya tali perempuan sini, ada apa ya Syekh? Kau ngamalin apa air itu bisa naik? Kau ngamalin apa? Kau apa yang kau baca? Apa kata bebinian tadi? Dia katakan, ya Syekh, ala ta'riful Rasul? Ya Syekh, apa kau tidak kenal dengan Rasul? Apa kau tidak kenal dengan Rasul? Aku hanya bersolawat kepada Rasulullah. Aku baca solawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah aku baca solawat kepada Nabi Muhammad, lalu aku ludahi, ini air sumur pun penuh. Nanti latihan khusus ya. Ya jiwa kare? Hibah. Oh hibah. Oh. Jadi air sumur hibah. Oh, bukan panuh bukan? Oh panuh ini. Ya Ustaz ya. Panuh tapi ini berarti ya. Hibah. Air sumur hibah. Itu subhanallah. Rasulullah pernah ada orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah, air sumur ini ya Rasulullah, air sumur ini ya Rasulullah, air sumur ini rasanya tidak enak, ada bau, aromanya tidak sedap, tolong ya Rasulullah biar bisa kami pakai ya Rasulullah. Langsung Rasulullah datangi sumur itu. Ketika Rasulullah dekat dengan sumur itu,
langsung Rasulullah meludahi. Apa ludah bahasanya? Ustaz Majid, apa ludah bahasanya? Meludahi apa? Sama lah ya. Maludahi. Marudahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Nanti Bang Rusdi ditanggung jawab. Rasulullah mendekati sumur, langsung Rasulullah marudahi. Diludahi oleh Rasulullah, ini sumur berubah menjadi enak, tawar, bisa dipakai dan tidak ada aroma apapun. Dan sumur itu yang airnya sedikit menjadi penuh, menjadi hibah. Berkat ludah Rasulullah. Subhanallah, subhanallah, terdengar kabar. Oleh siapa? Terdengar kabar oleh Musailamah Al-Kadzab. Tahu dengan Musailamah Al-Kadzab? Tahu? Kada? Tahu tidak? Kada tahu? Musailamah Al-Kadzab yang hidup di masa Nabi ngaku jadi Nabi. Lalu Nabi meninggal diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Musailamah Al-Kadzab. Lalu Musailamah Al-Kadzab mendengar Nabi punya mukjizat apa? Meludahi sumur yang kering, airnya jadi berisi. Mau meludahi air yang tidak enak menjadi enak. Musailamah Al-Kadzab membuktikan, sini aku pun bisa seperti Muhammad. Tunjukkan aku mana sumur, akan aku buat lebih enak, lebih lezat. Diludahi oleh Musailamah Al-Kadzab. Sumur ketemu sumur, diludahi. Jadi yang ngantuk hilang ya. Hari ini kan baru jam 9. Lewat 2 jam. Belum selesai. 9 lewat 2 jam. Diludahi oleh Rasul, diludahi oleh Musailamah Al-Kadzab. Itu air yang tadi sudah bisa dipakai, gara-gara ludah Musailamah Al-Kadzab, itu air jadi bau, lebih bau daripada bangkai. Siapa yang meludahi? Siapa yang meludahi? Al-Kadzab. Siapa itu Al-Kadzab? Nabi Pan Al-Kadzab, pembohong. Jadi kalau kalian, kalau kita duduk dengan orang yang suka bohong, hawanya, tiupannya pun bahaya. Ya. Rambut rontok. Dia. Ini tanya yang sama tua-tua, ibu-ibu yang tua-tua, Haji Bakar tanya sama ini. Dulu kalau ada anak kecil itu dibawa ke ulama, dibawa ke ustadz, dibawa untuk apa? Untuk dipegang kepalanya, ditiupkan obon-obonnya, disuruh buka mulutnya. Disuruh buka mulutnya. Pas dibuka mulutnya diludah. Masih sekarang? Masih sekarang? Kada? Makanya sekarang waktu kecil tidak diludahi oleh ulama, makanya sekarang banyak yang suka kadzab. Banyak yang suka kadzab. Apa kadzab? Dusta, suka bohong. Bapak, Ibu, ini mempengaruhi. Yang suka zikir, tiupannya manfaat. Yang suka baca Al-Quran, tiupannya bermanfaat. Yang suka ngomong jujur, tiupannya bermanfaat. Yang suka berbohong, buar, yang suka gunjing, buka aib orang, apa tuh? Bepandir, Bebuhal, yang suka kalau habis arisan
Iya. Ada tidak? Habis majelis ada majelis. Habis majelis ada majelis. Majelisnya satu, kalau sudah selesai majelis ada majelis. Apa ini? Ngomongin orang, ngomongin sesama anggota atau ngomongin majelis lah. Ini tiupannya, ludahnya racun. Tiupannya, ludahnya racun. Kalau yang rajin sholawat, tiupannya seperti bebinian tadi, anak perempuan tadi. Dia tiup, dia ludahi air sumur tadi, air sumur yang kering jadi hibah. Sallallahu alaihi Muhammad. Baru 2 kata tuh. Apalagi kalau punya penuntun, wah, akor, pindah tungkal. Sallallahu alaihi Muhammad. Ludahnya Nabi Muhammad. Ludahnya Nabi Muhammad. Ustaz, masuk Ustaz, dalam Ustaz. Ustaz, masuk Ustaz. Kada bisa antum di sana. Ludahnya Nabi Muhammad. Ludahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah kaki Abu Bakar Siddiq pernah dipatok ular. Kaki Abu Bakar Siddiq pernah dicetuk ular. Apa bahasa patok, Ustaz? Patok ya? Patok ular. Ya. Sama ya? Kalau di Palembang patok itu cetuk. Ustaz, harus ada. Allah Ustaz. Dipatok ular pada saat Nabi Muhammad dengan Abu Bakar Siddiq hijrah ke Madinah. Istirahat 3 hari di gua. Gua apa? Tempat Rasulullah istirahat, ibu-ibu? Ibu-ibu, gua apa? Gua Hira, tempat turunnya wahyu. Ada wahyu sini? Gua apa, ibu-ibu? Tadi salah, habis itu nyontek. Ya, gua Sur. Abu Bakar menghalangi ular biar tidak menggigit Rasulullah. Itu kaki Abu Bakar dikorbankan. Kaki Abu Bakar dikorbankan demi Rasulullah. Ada yang seperti Abu Bakar di sini? Ada? Ada. Beliau ini termasuk orang yang menyebarkan Maulid Habsyi di Kuala Tungkal. Ini berkat salah satu jasa beliau. Beliau punya sanad dari Bangil lalu ke Habib Anis langsung ke Habib Alwi ke abahnya Habib Ali Habsyi. Itu salah satu pengorbanan beliau untuk Rasulullah. Antum, kita apa yang kita korbankan untuk Rasulullah? Apa yang kita korbankan untuk Rasulullah? Tadi berapa tadi ngisi? 2000? 1000? Pemalar. Pemalar. Kalau untuk Nabi Muhammad judulnya tadi untuk Maulid ngisi 2000. Pantas. Kadang-kadang bukan 2000, kadang-kadang bukan 2000. Apa? Aqua itu, plastiknya itu, yang di atas ini dibuka, lalu dipejit-pejit, kotak datang. Masya Allah. Kotak datang isinya plastik, penipuan. Pasal 335 masuk penjara.
Sallallahu Nabi Muhammad. Demi Nabi Muhammad, untuk Nabi Muhammad, Abu Bakar Siddiq rela kakinya dipatok ular. Rela kakinya dipatok ular untuk Nabi Muhammad. Padahal kata ulama mufassir, kata para ulama, ini ular sebenarnya sudah puluhan tahun, bahkan riwayat ratusan tahun menunggu di Gua Thur untuk datang Sayyidul Anbiya Khataman Nabiyyin wal Mursalin, Nabi Muhammadin. Menunggu lama, menanti lama, pas orangnya datang dihalangi. Bagaimana? Menunggu lama, duduk lama, pas orangnya datang dihalangi. Tidak boleh. Bagaimana? Wah, dah terjadi kasus apa? Kematian 129 di lapangan bola. Sallallahu Nabi Muhammad. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Muhammad berkorban, Nabi Abu Bakar Siddiq berkorban untuk Nabi Muhammad. Tahan, kakinya dipatok ular, tapi pengorbanan dia tidaklah sia-sia. Apa? Abu Bakar, mana kakimu? Ini ya Rasulullah. Diambil kaki Abu Bakar Siddiq, Rasulullah meludahi, ditaruh di tangannya. Sudah diludahi, langsung digosokkan di kaki Abu Bakar Siddiq yang dipatok ular. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Ya Rasulullah, kakiku ini seperti kaki yang baru dipasang. Kakiku ini seperti kaki yang baru sehat, segar, tidak ada rasa sakit, patokan ular sedikit pun, berkat ludah Rasul. Nanti ibu-ibu sekali-sekali kalau motong bawang tangannya luka kena pisau, sekali-sekali minta ludah suaminya. Yakin tidak ludah suaminya? Yakin tidak? Bu, minta ludah suaminya, kira-kira cepat sembuh dah? Payah istri zaman sekarang, Pak Haji. Istri zaman sekarang tidak yakin dengan suaminya. Iya, dia lebih yakin suami orang. Iya. Kalau suami sendiri yang kasih nasihat, abang tuh, kakak tuh, tapi kalau orang lain kasih nasihat, iya betul ya, aku memang banyak dosa sama suamiku. Kalau orang lain yang kasih nasihat, betul? Bujur? Ini subhanallah. Coba sekali-sekali bapak-bapak, kalau ada luka minta ludah istrinya. Mau tidak kira-kira? Mau tidak? Tidak mau jawab dia, Bu. Ini kenapa? Inilah kadang-kadang sudah punya istri yang dipikirin perempuan lain. Inilah kadang-kadang istri sudah ada, dua lagi, satu nyata, satu mimpi. Masih di otaknya di wanita lain. Ini laki-laki yang seperti ini nanti di akhirat disediakan di depannya. Ini daging matang, ini daging bangkai. Ini daging matang, ini daging bangkai. Lalu orang ini yang dia ada istri tapi masih memikirkan perempuan lain, dia akan dihukum oleh Allah bukan makan daging yang masak, tapi makan daging yang bangkai. Daging bangkai akan dimakan oleh suami yang ini makanya ibu-ibu, korbankan untuk Rasulullah, korbankan untuk Rasulullah, Allah akan balas. Bukan hanya itu, kalau Abu Bakar dia dapat kesembuhan, kakinya sembuh, bukan hanya itu. Pagi-pagi matahari masuk di Gua Thur, Rasulullah melihat baju Abu Bakar.
Aina sobak ya Abu Bakar? Abu Bakar, mana bajumu ya Abu Bakar? Mana bajumu? Perasaan kau pakai baju tidak seperti ini? Bajumu bagus, panjang, kok bajumu tinggal begini? Ya Rasulullah, minta maaf ya Rasulullah, bajuku itu ya Rasulullah, satu di situ, satu di situ, satu di situ, satu di situ, satu di situ. Ternyata baju Abu Bakar disobek-sobek untuk menutupi lubang-lubang yang di dalam gua, disobek nutupi lubang ini, disobek nutupi lubang ini, disobek sampai baju Abu Bakar tidak layak lagi disebut baju demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika Rasulullah melihat keadaan ini, Rasulullah angkat tangan. Kalau tadi Aisyah putri Abu Bakar dapat doa dari Rasulullah, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddam wa ma ta'akhkhar. Tadi Aisyah mendapatkan doa Rasulullah, ini ayahnya Abu Bakar Siddiq dapat doa dari Rasulullah. Apa? Allahumma ighfir li Abi Bakar waj'alhu fi darajati yaumal qiyamah. Sallu ala Nabi Muhammad. Tahu artinya? Tahu artinya? Apa kata Rasulullah? Ya Allah, ampunilah Abu Bakar dari segala dosanya dan jadikanlah dia satu derajat denganku kelak di sorga. Subhanallah, Abu Bakar Siddiq diampuni oleh Allah dosanya dan satu derajat dengan Nabi Muhammad kelak di sorga berkat pengorbanan Abu Bakar Siddiq. Di Mekah beliau berkorban, hartanya hanya tinggal 1 jarum. Di perjalanan beliau belikan onta buat Rasulullah. Masuk di gua, bajunya pun dikorbankan demi menyelamatkan Rasulullah. Akhirnya dapat bayaran kontan. Siapa? Min ahlil jannah, orang penghuni sorga, bahkan 1 derajat dengan Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, satu pesan Habib malam ini sebelum Habib tutup. Baru jam 10.30, lewat sejam. Perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Tadi lihat, perempuan biasa, bukan orang hebat, bukan wali Allah, tapi hanya rajin sholawat. Sumur yang kering hibah. Gara-gara banyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Makanya insya Allah mudah-mudahan ibu-ibu malam ini pasang niat banyak-banyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Tadi sudah disampaikan oleh Habib Umar. Apa? Ibu, bapak, Habib doakan yang main HP pas Habib ceramah HP-nya rusak, amin. Habib doakan yang dia chat-chatan pas Habib lagi ceramah chat sama setan HP-nya rusak, amin. Banyak yang amin kan ini? Yang kedua tadi disampaikan oleh Habib Umar Ahmad Syahab. Apa? Ibu, bapak, maulid yang dibaca baik itu Sarafal Anam, Barjanji, Ad-Dibai, Adab, Mausim Durar, Ad-Diya Ulami, maulid yang dibaca itu Rasulullah hadir. Rasulullah hadir pas pembacaan maulid, bukan pas ceramah. Rasulullah hadir pas pembacaan maulid, bukan pas ceramah. Ada orang ngomong pas Habib Nagib lagi mau ceramah, mari kita lanjutkan dengan inti acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Mau'idatul Hasanah dari Habib Hamidun Nagib bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar. Langsung ditegur oleh Habib Nagib pas ceramah. Inti acara bukan ana yang ceramah, inti acara sudah lewat. Apa? Pembacaan Sibtud Durar. Inti acara maulid itu pembacaan Sibtud Durar,
bukan penceramah. Ceramah ini tolabul ilmi. Ceramah ini tolabul ilmi. Intinya di ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam, itu Rasulullah hadir. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sayang disayang kalau kita hadir hanya untuk dengar ceramah. Kadang-kadang hadir maulid arba'in yang ditanya dulu apa? Siapa yang ceramah? Siapa yang ceramah? Kalau kita di Palembang maulid arba'in penceramah tidak ada yang tahu. Taunya pas acara, habis maulid, habis mahalul qiyam, habis doa baru tahu. Oh pulang ceramahnya. Iya. Oh pulang ceramah. Jadi hadir maulid bukan untuk dengar ceramah, hadir maulid untuk salawat kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.